Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sejahtera bagi kita semua. PHMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang, terutama kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, dipersilakan menghubungi majelis tempat. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti, disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi warga jemaat yang telah kembali cuti, disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Warta Jemaat Minggu 23 November 2025. Pertama, disampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa jemaat yang mau mengisi pujian, paduan suara, vokal grup, atau solo diharapkan mengambil bagian di kursi depan dan wajib melapor kepada majelis yang bertugas. 2. Sehubungan dengan pelaksanaan program rutin, tim musik gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana serta sesuai dengan hasil keputusan sidang jemaat ke-24 tanggal 23 November 2024 tentang pelayanan kantoria, telah diputuskan bahwa kantoria akan dibuka bagi seluruh jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana yang memiliki kerinduan serta bersedia untuk membangun komitmen terlibat dalam pelayanan untuk pelayanan. Untuk itu, bagi jemaat yang bersedia melayani sebagai kantoria, dipersilakan untuk menghubungi Saudari Nadia Waromi di nomor HP 0821 3972 0617. Besar harapan kami kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat bergabung untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. 3. Informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 16 November 2025 yaitu ibadah subuh 39 orang, ibadah pagi 210 orang, ibadah sore 50 orang. 4. Setiap minggu keempat, persembahan yang diberikan adalah berbentuk persembahan natura. 5. Sehubungan dengan penutupan tahun pelayanan, maka semua ibadah rayon, KSP, dan ibadah unsur yang terjadwal akan berakhir sebelum penutupan tahun pelayanan pada Minggu 23 November 2025. Pelayanan ibadah tidak terjadwal dapat dilakukan sesuai dengan permintaan keluarga. 6. Diinformasikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa pertama, bagi anggota jemaat yang rindu untuk dilayani pemberkatan nikah dapat mengajukan jadwal pemberkatan sesuai kebutuhan, tapi juga kami ingin memberi pengingat bahwa pada Natal kedua, Jumat 26 Desember 2025, terjadwal untuk pelayanan pemberkatan nikah bagi pasangan siri jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut supaya dapat memasukkan formulir permohonan untuk pemberkatan nikah. 2. Sementara untuk tahun baru, Kamis 1 Januari 2026, ada pelayanan baptisan kudus bagi keluarga yang memiliki anak untuk dibaptis supaya dapat memasukkan formulir permohonan baptisan kudus. 7. Berikut ini adalah surat masuk dari PAR Sekolah Minggu. Perihal permohonan untuk pencarian dana. Kepada yang terhormat pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana di tempat, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Natal PAR GKI Bethlehem Kuala Kencana pada
Selasa 9 Desember 2025. Oleh karena ini, kami memohon izin untuk akan melakukan pencarian dana berupa bazar makanan dan pencucian kendaraan berupa mobil dan motor untuk menunjang kegiatan ini. 2. Kegiatan pencarian dana ini akan dilaksanakan pada bazar makanan Minggu 23 November 2025 di Selasar Gereja Betlehem Kuala Kencana setelah peribadatan. Pencucian kendaraan hari Sabtu dan Minggu, waktunya sesuai dengan permintaan customer. Bila bisa menghubungi nomor 0822 8101 002 oleh Ibu Rosvaluk jika ada jemaat yang berminat. Atas perhatian dan dukungan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. BP Par GKI Betlehem Kuala Kencana, Rosalena Rumaropen sebagai Ketua, Tasya Warobai Sekretaris, mengetahui Penatua Sinta Mantiri sebagai Majelis Pendamping Par. Demi kelancaran dan ketertiban ibadah, kami menghimbau jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab dan menggunakan pakaian yang sopan, pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung, pokok doa khusus, amplop persembahan atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di counter saat memasuki gereja, sehingga dapat tercatat dan diteruskan kepada pelayan firman dan didoakan dari mimbar. Atas nama PHMJ dan Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Penatua Stince Deda, Kantoria, Paduan Suara Jemaat, admin Jemaat, tim multimedia, organis, supir bus, Bapak Ibu Majelis yang bertugas dan pengisi pujian. Demikian warta ibadah Minggu subuh ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah ini, jemaat disilahkan berdiri dan kita akan menyanyi dari nyanyian Rohani 9, ayatnya yang pertama dan ketiga. Hai kaum Tuhanku.
segala yang hidup di atas tanah Papua, yang mempersatukan kami dari segala suku bangsa dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah ini. Amin. Dengarlah Allahmu Esa. Maaf, jemaat disilahkan berdiri, kita akan mendengar hukum Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Roh Kudus memampukan kita agar dapat melakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Jemaat silakan duduk kembali. Untuk pengakuan dosa, mari kita menyanyi dari dalam Kidung Jemaat nomor 26 bait yang pertama. Mampirlah dengar doaku. Yesus
Bapa yang di surga, di jam ini kami datang mengaku dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan lewat tutur kata dan perilaku kami yang telah menyakiti sesama kami terhadap orang tua, suami, istri kami, anak-anak, keluarga, sahabat, bahkan orang-orang di sekitar kami di dalam persekutuan. Kami telah berdosa terhadap Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati, kami merendahkan diri dan mengaku salah dan dosa kami. Kasihani kami, ampuni kami akan salah dan dosa kami ya Tuhan. Mari sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita telah merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Allah untuk kita dengarlah berita anugerah. Sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17. Mari kita saling memberi salam dengan yang ada di kiri dan kanan kita sambil menyanyi dari dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 40 bait pertama dan ketiga. Ajaib benar anugerah. Siapkan pembacaan Alkitab dari Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 27. Dua Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 27. Jika Bapak Ibu Jemaat telah menyiapkan, biarkan Alkitab terbuka dan kita akan berdoa dalam bentuk nyanyian dengan menyanyi dari dalam nyanyian Rohani 97 baitnya yang pertama dan ketiga, Tuhan Allah hadir.
membaca firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Bapak Ibu Jemaat silakan mengikuti dari Alkitabnya masing-masing. Naaman disembuhkan. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang Aram itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, salahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya lah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuhanku masuk ke kuil Rimon
untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengabdinya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal ini. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hamba-Mu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, jemaat, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah atau renungan di minggu subuh ini yang ditetapkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua yaitu ketaatan iman membawa kesembuhan. Ketaatan iman membawa kesembuhan. Saat ini kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk berjumpa dengannya melalui kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayatnya yang pertama sampai 27 yang mengisahkan atau berbicara tentang kisah Naaman, seorang panglima Raja Aram yang disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Naaman adalah seorang panglima Raja Aram Syria. Ia seorang yang dipandang baik dan sangat disayangi oleh Raja Aram. Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan pada waktu ia dan pasukannya berperang melawan bangsa lain, termasuk melawan bangsa Israel. Namun demikian, Naaman mempunyai masalah yang besar yang berkaitan dengan keadaan dirinya. Masalah ini membuat ia tidak dapat bersukacita, sekalipun ia memenangkan peperangan seperti kebanyakan panglima tentara pada umumnya, karena ia terkena penyakit kusta, yang pada waktu itu penyakit kusta ini sulit sekali untuk disembuhkan. Bahkan orang menganggap bahwa penyakit kusta adalah penyakit kutukan dari Tuhan. Keadaan ini membuat Naaman sangat tertekan. Pada waktu tentara Aram keluar bergerombol, mereka membawa seorang anak perempuan Israel sebagai tawanan dan menjadikan anak perempuan itu pelayan di rumah Naaman sebagai pelayan bagi istri Naaman. Anak perempuan itu memberitahukan kepada istri Naaman
bahwa di Samaria, salah satu wilayah di Israel, ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan penyakit Naaman. Anak perempuan Israel ini tidak memiliki sesuatu yang ia banggakan selain dari kesaksian tentang Allahnya yang baik. Ketika didengar oleh Naaman tentang berita itu, ia segera minta izin kepada Raja Aram untuk pergi ke wilayah Israel. Kemudian sampailah Naaman dengan kudanya, dengan keretanya di depan rumah Nabi Elisa. Naaman berpikir bahwa Nabi Elisa akan menyambutnya dan meletakkan tangannya ke tubuhnya yang terkena sakit kusta sehingga penyakit kustanya menjadi sembuh. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan? Ketika ia sampai di depan rumah Nabi Elisa, Naaman bukannya ditemui oleh Elisa, melainkan Elisa menyuruh bujangnya atau suruhannya yang bernama Gehasi untuk menemui Naaman dan menyuruh Naaman untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali sehingga penyakit kustanya sembuh. Naaman menjadi gusar. Ia segera meninggalkan rumah Elisa dan menjadi marah karena ia berpikir ia seorang panglima. Ia datang jauh-jauh dari Aram, dari Syria untuk menemui Nabi Elisa. Kenapa bukan Nabi Elisa sendiri yang menemuinya, malah menyuruh bujangnya yang menemuinya? Ya, saya pikirnya jauh-jauh saya datang dari negeri Aram untuk menemui Elisa, tetapi malah menyuruh bujangnya untuk menemui saya dan hanya memberikan perintah mandi 7 kali di sungai Yordan tanpa basa-basi. Kita bisa lihat dalam ayat yang 9 sampai dengan 11. Naaman harap ia disembuhkan Nabi Elisa dengan cara Elisa hanya menggerakkan tangannya ke tubuhnya yang sakit. Tapi Elisa malah cuma menyuruhnya mandi di sungai Yordan yang airnya keruh. Bagi Naaman ada banyak sungai lain lebih baik dari sungai Yordan. Dan untuk apa pula ia jauh-jauh ke Israel hanya untuk mandi di sungai Yordan? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, perlu diketahui bahwa air pada zaman itu, air bagi bangsa Israel adalah dipakai untuk menyucikan kita dari segala salah dan dosa kita dan untuk menyembuhkan kita. Sehingga mengapa sehingga sampai pada waktu itu Nabi Elisa menyuruh Naaman untuk mandi di sungai Yordan, karena mandi di sungai Yordan itu untuk menyembuhkan sakit kustanya. Orang Israel memakai air untuk menyucikan hidupnya, dirinya, seperti itu. Dan Naaman berpikir, bukankah Abana dan Parper, sungai-sungai di Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Ayatnya yang ke-12, itu pemikiran Naaman pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi pegawai-pegawai Naaman menasihatinya dengan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa adalah perkara yang mudah. Naaman kemudian melakukan apa yang dikatakan oleh Elisa melalui bujangnya. Setelah mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali, Naaman pun sembuh dari penyakit kustanya. Sebagai tanda terima kasih, Naaman memberikan persembahan kepada Elisa seperti yang telah ia siapkan sebelumnya pada waktu ia berangkat ke Israel. Terdapat pada ayat 5b. Namun Nabi Elisa menolak semua pemberian Naaman dengan mengatakan bahwa sebagai pelayan Tuhan ia tidak menerima apa-apa. Meskipun Naaman terus mendesak, namun Elisa tetap menolak. Sebelum meninggalkan Elisa, Naaman menunjukkan imannya kepada Elisa, yaitu bahwa ia sekarang hanya mau menyembah Tuhan, sama seperti Elisa menyembah Tuhan. Gehasi melihat upeti yang menjadi pemberian Naaman kepada tuannya Elisa. Ia juga mendengar bahwa Elisa tuannya menolak pemberian Naaman. Gehasi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Elisa menolak pemberian itu. Ia mengharapkan sekali pemberian dari Naaman. Keinginan Gehasi adalah ia akan dapat hidup lebih baik dengan memiliki pemberian dari Naaman. Ia akan memiliki emas, perak, dan juga dapat mengganti bajunya dengan yang baru. Gehasi segera mengejar Naaman dan mengatakan kepadanya bahwa baru saja ada 2 orang nabi mendatangi Elisa dan membutuhkan pemberian.
karena mereka akan melakukan perjalanan yang cukup jauh. Naaman pun memberikan apa yang diminta Gehasi. Kemudian Gehasi menyembunyikan barang-barang pemberian Naaman itu di rumahnya. Gehasi menyangka bahwa Elisa tidak mengetahui perbuatannya. Baru saja Gehasi masuk, segera Elisa bertanya kepadanya, "Dari mana saja ia?" Gehasi membohongi Elisa dengan berkata bahwa ia tidak dari mana-mana. Elisa kemudian berkata bahwa dengan dimilikinya barang-barang pemberian Naaman, maka berpindah pula penyakit yang diderita oleh Naaman ke tubuhnya. Maka Gehasi terkena kusta seperti yang dikatakan oleh Elisa. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, penerapan dalam hidup kita yang dapat kita pelajari dari teks 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan 27 bagi kehidupan kita adalah: yang pertama, ketaatan sebagai respon terhadap firman Tuhan. Kisah Naaman menegaskan bahwa ketaatan kepada perintah Tuhan, meskipun tampak sederhana atau tidak masuk akal, adalah kunci untuk menerima berkat Tuhan. Naaman awalnya ragu, tetapi ketika ia memutuskan untuk taat dan mencelupkan dirinya di sungai Yordan, ia mengalami kesembuhan. Ini mengajarkan kita bahwa iman sejati ditunjukkan melalui ketaatan, bahkan ketika kita sepenuhnya tidak memahami jalan yang Tuhan pilih. Yang kedua, iman yang menembus batas. Naaman adalah seorang panglima dari bangsa asing, namun Allah tidak membatasi kuasanya hanya kepada umat Israel. Ini mengingatkan kita bahwa iman tidak mengenal batas. Siapapun yang datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan iman yang penuh akan menemukan pengharapan dan kesembuhan. Kesembuhan Naaman juga menunjukkan bahwa kasih Allah melampaui latar belakang, status, dan identitas kita. Yang ketiga, kesederhanaan dalam tindakan iman. Tindakan mencelupkan diri di sungai Yordan yang diperintahkan kepada Naaman adalah tindakan yang sederhana tetapi sangat bermakna. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan seringkali bekerja melalui cara-cara yang tampaknya kecil dan sederhana. Dalam kehidupan kita, tindakan iman yang tulus seperti berdoa, beribadah, atau melayani dapat membawa dampak yang luar biasa bagi orang lain atau orang di sekitar kita. Yang keempat, kesembuhan melalui pertobatan dan pengakuan. Setelah disembuhkan, Naaman mengakui kuasa Tuhan dan bersedia untuk beribadah hanya kepadanya, hanya kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kesembuhan sejati tidak hanya fisik, tetapi juga spiritual. Pertobatan dan pengakuan akan Allah sebagai satu-satunya sumber keselamatan adalah langkah penting dalam perjalanan iman kita. Yang kelima, peringatan terhadap keserakahan dan ketidakjujuran. Kisah Gehasi yang berusaha mengambil hadiah dari Naaman secara sembunyi-sembunyi menjadi pengingat bahwa keserakahan dan ketidakjujuran dalam pelayanan dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius. Kita diajak untuk menjaga integritas, kesetiaan dalam setiap tindakan kita, baik dalam pelayanan kepada Tuhan maupun dalam hubungan kita dengan sesama kita dalam dunia kerja kita. Akhirnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketaatan adalah ekspresi iman yang sejati yang dapat membawa kesembuhan dan transformasi dalam hidup kita. Dengan meneladani sikap Naaman, kita dapat merasakan kuasa Tuhan yang bekerja melalui iman dan ketaatan kita. Mari kita terus berpegang pada firman Tuhan dan melangkah dalam ketaatan sehingga kita dapat mengalami kesembuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari PW Rayon 2. Disilakan.
Rayon 2 yang telah memuji Tuhan, kiranya pujian ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Kita akan mengaku iman, jemaat silakan berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan roh-Nya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara, dan menuntun umat-Nya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Saya menyanyi nyanyian rohani 86 ayat 4, jangan khawatir. Sukacita, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Kita menyanyi dari dalam Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan seterusnya, hidup kita yang benar untuk persembahan syukur dijalankan. Ucap syukur dalam
Selamat pagi. Bersama dengan 4 kantong kolekte, 2 kotak, yaitu 1 kotak program dan 1 kotak diakonia. Ada juga keluarga yang membawa persembahan pengucapan syukur dan juga persembahan persepuluhan. Pengucapan syukur HUT kedua Cucu Eviana di RT 5 Rayon 3 pada tanggal 20 November 2025. Amplop pengucapan syukur dari seorang PAM di Rayon 1. Amplop persepuluhan tidak menyebutkan nama. 2 persembahan akan disatukan bersama dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas seluruh penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu dalam seluruh kehidupan kami, bahkan pada saat peribadatan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman yang telah kami dengar. Dan hari ini kami belajar dari kisah Naaman tentang bagaimana harus memiliki hati yang taat dan kerendahan hati, dan memiliki kerendahan hati yang luas untuk mendapatkan kesembuhan, bukan saja secara fisik tetapi juga secara spiritual. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga mengucap syukur untuk sidang jemaat yang sudah boleh selesai dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin tanggal 22 November 2025 dengan segala baik. Segala puji syukur dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati Rayon 1 yang telah melaksanakan sidang ini dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa di pagi hari ini bergumul dengan jemaat yang datang dalam pergumulan. Ibu Nancy Anto dari Rayon 1 yang baru saja selesai operasi dan sedang menjalani proses pengobatan di Jakarta. Anak Esther Cilar Poin dalam pemulihan, Ibu Diana Masandifu dalam pemulihan, Bapak Noah Yoko yang menjalani operasi mata di Makassar, Bapak Penatua Cornelis Waromi dan Ibu Christine Waromi yang menjalani pengobatan di Jakarta, Ibu Lisa Hutahayan yang juga sedang berobat ke Bandung. Kiranya Tuhan berkati dan menolong mereka di dalam proses pengobatan maupun pemulihan yang sedang berjalan atau terjadi. Berkati obat-obat yang diminum, berkati dokter yang melayani mereka atau merawat mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkati jemaat yang datang dengan pengucapan syukur, yaitu dari Rayon 3 atas ulang tahun daripada Cucu Aviana yang ke-11 tahun pada tanggal 20 November 2025. Kiranya Tuhan Engkau berkati dengan kesehatan, kebahagiaan dalam hidupnya, terutama hidup dituntun oleh Roh Kudus dan hidup takut hanya kepada Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi seorang pemudi dari Rayon 1 yang juga membawa pengucapan syukur. Kiranya Tuhan memberkati dia dengan berkat di dalam kehidupan, tugas dan kerjanya. Bapa di surga, ada juga yang beri persepuluhan tanpa menyebutkan nama, dan berkati dalam tugas kerja, dan Tuhan menolong dia dalam segala aktivitasnya setiap hari, mengembalikan apa yang dikeluarkan dan
biar menjadi penuh kembali di dalam lumbung-lumbungnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi kedua hamba-Mu Bapak dan Ibu Pendeta, Bapak Pendeta Lewerisa dan Ibu Pendeta Jihan dalam tugas dan pelayanan. Kiranya Tuhan menolong dengan kekuatan dan kesehatan, berkati pula anak-anak, jaga lindungi keluarga hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk seluruh karyawan PT FI, kontraktor privatisasi, juga ASN, keamanan. Tuhan berkati dan menolong dalam tugas dan kerja. Bapak Ibu lansia dalam jemaat, Tuhan jaga lindungi, beri kuat, sehat, dan sukacita senantiasa. Kami berdoa bagi Bapak Ibu majelis, koster, admin, organis, kantoria, superbis, tim multimedia, juga vokal grup PW dari Rayon 2, semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan di minggu subuh ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka semua dan keluarga masing-masing. Berkati pula jemaat yang hadir bersekutu di rumah-Mu yang kudus. Biarlah semua pulang dari sini dengan membawa sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih atas segala berkat yang telah kami terima. Kami bersyukur karena pada hari ini kami juga memberikan persembahan kami, baik melalui kantong-kantong kolekte, kotak-kotak yang disediakan. Kiranya Tuhan, apa yang telah dikumpulkan di hari ini boleh menjadi berkat di dalam pelayanan dan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja, teristimewa di tanah Papua dan terlebih khusus di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Bapa di surga, banyak hal hendak kami pinta, tetapi sebelum kami mengucapkan satu persatu, kami yakin dan percaya Bapa Engkau Maha mengetahui. Inilah doa dan permohonan kami. Ampunilah salah dan dosa kami Bapa, hanya melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang berkati Tuhan, kita akan bernyanyi dari dalam nyanyian rohani 130 ayat 1 dan 2, ayat pertama dalam keadaan duduk dan ayat kedua sambil berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Kepada Tuhan jua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari Bapa dan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Kita selesai, jemaat silakan duduk untuk bersaat teduh. Jemaat disilahkan berdiri sambil berjabat tangan. Kita akan menyanyi dari nyanyian rohani 123. Ayatnya yang pertama, hai bertepuk tangan.